indikasi kopling udah mulai aus itu memang mengeluarkan bunyi, tapi saya nggak yakin kalau orang-orang awam itu bisa dengar bunyinya deh. Karena dia bunyinya servis AC rusak ya ke dokter mobil. Tune up mobil ya di dokter mobil. Bensin boros ya ke dokter mobil. Dandanin mobilnya kagak pakai labil. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini saya akan menjelaskan 6 penyebab bagaimana transmisi manual itu bisa bunyi. Penyebab nomor 1 biasanya adalah koplingnya itu diinjek kurang dalam. Biasanya kurang dalam itu karena 1 tidak terbiasa, 2 cepet-cepet, 3 karpetnya nahan di bawah. Nah, jadi ketika Anda pasang karpet mobil, itu ada banyak kasus di mana karpetnya itu dia nahan sedikit. Nah, jadi ketika Anda pasang karpet mobil, pastikan itu tidak nahan sehingga Anda bisa benar-benar enak ketika nginjak koplingnya. Itu 1. Nomor 2, synchromesh. Nah, di gear itu, di posisi transmisi manual itu, untuk perpindahan gearnya ada yang namanya synchromesh. Nah, synchromesh itu untuk sinkronisasi antara gear 1 dengan gear 2 dan gear 3 itu ketika dia tarik tuasnya Anda masukkan lagi ke gigi, itu yang dia yang sinkronisasi sehingga masuknya itu bisa lebih mudah. Nah, ketika synchromesh itu sudah lecet atau sudah nggak bagus, itu biasanya dia akan bisa lepas lagi atau dia akan masukinnya bunyi tuh gitu loh baru masuk. Nah, itu juga bisa. Yang nomor 3 adalah koplingnya udah mulai aus. Nah, indikasi kopling udah mulai aus itu memang mengeluarkan bunyi, tapi saya nggak yakin kalau orang-orang awam itu bisa dengar bunyinya deh. Karena dia bunyinya agak selip-selip aja sedikit. Nah, ketika mobil itu selip, biasanya yang terjadi adalah Anda sudah masukkan gigi, Anda gas, RPM-nya naiknya tinggi, tapi tarikan mobil atau kilometernya nggak naik secepat biasanya atau secepat mobil lain. Nah, itu salah satu indikasi dari kampas koplingnya udah mulai habis. Ada juga yang namanya mataharinya. Nah, jadi di kopling itu ketika dibongkar, dia ada piringan yang kayak berbentuk matahari. Nah, itu ketika lecet, itu juga bisa menimbulkan bunyi. Tapi ini jarang ya. Paling sering adalah koplingnya kurang dalam diinjek dan synchromesh-nya rusak. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang di belakang itu ada yang namanya dekluk as. Nah, itu juga kalau posisinya miring, dia pasti akan berbunyi. Nah, tapi itu jarang sekali. Biasanya ini hanya terjadi di mobil-mobil tambang atau mobil-mobil off-road. Kemudian yang terakhir adalah oli. Jadi di gear itu tetap ada olinya, namanya oli gearbox. Nah, oli gearbox itu orang kadang-kadang jarang ganti. Karena kenapa? Karena oli gearbox itu memang lebih tahan lama. Dia biasanya 70 sampai 90 ribu kilometer baru diganti. Biasanya itu kelupaan nih. Nah, ketika itu kelupaan, biasanya suara yang dihasilkan oleh gearbox itu lebih kencang, lebih berisik gitu loh di dalamnya. Nah, itu dikonsultasikan dengan bengkel-bengkel kepercayaan Anda untuk diganti oli gearboxnya. Biasanya setelah itu semuanya diperhatikan, biasanya itu nggak terlalu bunyi lagi. Nah, yang terakhir adalah kalau kemasukan air setelah banjir. Nah, di beberapa tipe transmisi manual tetap dia memiliki lubang jalur penguapan dan lubang jalur angin masuk ya. Nah, itu kalau misalkan kerendam air atau air bisa masuk ke dalamnya, itu tetap akan menimbulkan bunyi. Nah, tapi bunyinya bisa berbagai macam ya. Cuman itu tetap bisa menimbulkan ini, tapi jarang lah gitu loh. Yang paling sering tetap koplingnya kurang dalam, synchromesh-nya udah rusak. Nah, 2 itu aja sih yang paling sering sih. Nah, yang sisanya Anda bisa cek ke bengkel-bengkel terdekat untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.